warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Alamsyah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2022 dengan NIM 4312201040. Di sini saya akan menerangkan materi tentang PT Ice Hardware Indonesia. PT Ice Hardware Indonesia merupakan salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan peralatan rumah tangga, ya, seperti peralatan bangunan, peralatan alat-alat dapur, dan lain-lainnya. PT tersebut berdiri sejak tahun 1995. Ice Hardware telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, memiliki visi untuk menjadi peritel dengan terdepan di Indonesia dalam produk home improvement dan lifestyle. Tujuan PT tersebut itu dia menganalisa sejarah, visi misi dan tujuan PT Ice Hardware Indonesia untuk memahami arah strategis dan komitmen perusahaan, dan memahami jenis usaha, strategi bisnis, jumlah karyawan, atau serta pencapaian target bisnis perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Sejarah terbentuknya PT Ice Hardware Indonesia secara lengkap dan detail belakang Global Ice Hardware didirikan pada tahun 1924 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat oleh Richard Hayes. Perusahaan ini bertujuan untuk memungkinkan anggotanya mendapatkan harga grosir yang lebih baik melalui penggabungan pembelian mereka. Pada tahun 1973, Ice Hardware mengubah statusnya menjadi korporasi yang mempercepat ekspansi globalnya. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 5.000 toko di lebih 60 negara, dengan karyawan 470.000 karyawan dan 1.500 di berbagai negara. Namun PT Ice Hardware memiliki perubahan pada tahun 1977. Pada tahun 1977, untuk mencerminkan diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan, perusahaan berganti nama dengan PT Ice Indo Retail Perkakas. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis. Transformasi menjadi PT Ice Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2001. Visi misi dari PT Ice Hardware Indonesia atau bisa dibilang Tbk, yaitu visi perusahaan menjadi peritel berperan dan terdepan di Indonesia untuk produk home improvement dan lifestyle. 2. Misi perusahaan menawarkan beragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dan tim profesional. Tujuan perusahaan tersebut memaksimalkan upaya membantu konsumen dengan ragam produk yang menjawab berbagai kebutuhan, juga memperluas wawasan agar dapat melayani lebih baik dan meningkatkan pengalaman belanja yang dapat dinikmati konsumen. Kedua, PT Hard Software Indonesia ini tujuannya untuk mengembangkan suatu perusahaan lebih jelas dan lebih luas, di mana di setiap
warga masyarakat yang ingin membeli suatu produk itu lebih mudah dan lebih gampang karena dengan banyaknya suatu toko-toko yang ada di daerah-daerah tersebut. Jenis usaha perusahaan. Jenis-jenisnya yaitu alat-alat kebersihan rumah seperti sapu, pel, sikat, terus perkakas dan perlengkapan bangunan seperti cat, kuas, dan peralatan tukang atau peralatan elektronik rumah tangga seperti lampu, kipas angin, dan peralatan dapur, dekorasi rumah seperti dinding, vas bunga, ya kan, dan bingkai foto. Strategi bisnis tersebut yaitu backward integration atau bisa dibilang untuk barang tertentu seperti merek Kribo, mereka mempunyai supplier dari itu sendiri untuk memasok barangnya langsung ke AHI. 2. Market penetration. Market penetration dari software yaitu pernah melakukan cara untuk mengenalkan produk mereka ke publik. Salah satu caranya yaitu demo produk atau bagaimana cara menggunakannya yang berposisi di depan toko AHI. Jumlah karyawan. Statistik di tahun 2022, jumlah karyawan perseorangan dari sebanyak 13.023 orang menurun dari 2021 yaitu 14.127 orang. Sekitar 50% karyawan operasional perseroan berstatus sebagai karyawan kontrak. Kendati demikian, perseroan tetap memberikan fasilitas dan manfaat yang relatif. Kenapa? Karena sama untuk karyawan kontrak yang lainnya. Perseroan juga membuka kesempatan bagi karyawan kontrak untuk diangkat sebagai karyawan pemanen jika dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dan setelah melalui masa kerja tertentu. Penerapan etika dan hukum bisnis perusahaan PT Hard Software Indonesia. Etika kerja mengatur individu dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan yang baik. Contoh dari perusahaan tersebut yaitu 1. Sikap individu dalam perusahaan, mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku, berkewajiban untuk setia pada perusahaan dengan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara individu dan perusahaan. Ketiga, bekerja secara profesional dan antar sesama pekerja. Keempat, mengembangkan kemampuan dan berinovasi terus-menerus. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan membangun budaya kerja yang baik. 6. Menyalurkan aspirasi melalui atasan masing-masing. Kedua, hubungan individu dalam perusahaan antara atasan terhadap bawahan. 1. Yaitu selalu berkomunikasi terbuka, tanggung jawab, dan demikian itu saja dari presentasi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.